How did your mom took it? Waktu lo bilang, gue mau bunuh diri nih mah gitu. Itu terjadi hampir setiap hari, konflik dari yang kecil sampai presentasenya besar, sampai akhirnya gue di ruqyah pada saat itu. Sempat gue mengalami fase itu, dan gue inget banget ketika gue ketemu Ustadz itu justru pas ketika mendengarkan apa yang gue alami, dia justru menyarankan gue untuk pergi ke profesional. Gue respect banget sih pas dia ngomong kayak gitu. Wow. Tapi pada saat itu bahkan gue sempet rehab ya di bangsal psikiatri di rumah sakit Jakarta tahun 2013. Pada saat itu pun keluarga gue masih denial, gue harus akui itu. Kesehatan mental adalah hak setiap orang. Hai, selamat datang di podcast Festival Pulih dari popbella.com. Hai semua, kembali lagi di podcast Pop Bella, dan hari ini aku akan ngobrol-ngobrol bareng Hana. Jadi cerita sedikit tentang podcast kali ini, kita sedang meningkatkan awareness tentang kesehatan mental dan mental wellness lah di Pop Bella, karena kita akan mengadakan festival pulih di tanggal 25 sampai 27 November. And that is why today aku pengen ngobrol-ngobrol sama seorang seniman yang nama aslinya itu Hana Alfikih ya, tapi lebih sering dipanggil dengan Hana Madness. Hai Hana. Hai Judy. Kenapa kok tiba-tiba dari Hana Alfikih namanya jadi Hana Madness, Han? Boleh cerita nggak? Enggak tiba-tiba sih, jadi emang dulu tuh waktu zaman-zaman SMA gue emang suka dengerin band ska dari UK namanya Madness. Terus adalah teman-teman tongkrongan gitu di Bandung tiba-tiba manggil Madness. Dan pada saat itu ketika gue ada di Bandung itu pun emang masa-masa pelarian dan chaos-chaosnya gue lah gitu, dengan hubungan gue dengan orang rumah gitu. Jadi kayaknya gue Madness kayak cocok juga nih untuk menggambarkan kondisi kejiwaan gue gitu. Berarti itu tuh awalnya dari band ska, namanya Madness. I see. Nah tadi kan lo sempat mention bahwa itu masa-masa pelarian lo dari orang rumah mungkin, atau dari hal lain dan kondisi kejiwaan lo gitu. Dan lo kan juga lumayan terbuka ya dengan sangat terbuka dengan kondisi kesehatan mental gitu. Tapi before we go there, boleh nggak sih ceritain kayak perjalanannya Hana sendiri menghadapi kondisi mental yang lo hadapin gitu? Perjalanannya panjang dan sangat-sangat menguras energi, air mata, darah antara gue dan orang tua gue. Jadi sebenarnya gue tuh mulai menyadari bahwa ada yang salah dengan diri gue itu udah mulai dari SD. Gue udah mulai sadar karena pada saat itu tuh memang gue besar di wilayah Bronx di pinggiran Jakarta Timur, karena ayah gue bekerja sebagai kontraktor alat-alat berat. Jadi gue sudah merasakan yang namanya tuh kesepian, jauh dari support, ditambah juga dengan trauma-trauma yang gue alami akibat kekerasan verbal, fisik, bahkan pelecehan seksual yang pernah gue alami, yang mana membentuk mental gue di level yang sangat-sangat ekstrim. Gue waktu SD gue inget banget, setiap hari Minggu itu kan biasanya ada bola ya di acara TV. Gue tuh selalu nangis sendirian di kamar. Nangisnya tuh bener-bener kayak nangis histeris, tapi nggak teriak. Ini SD kelas berapa, Han? Gue SD kelas 3, kelas 4 itu udah mulai ekstrim sih. Kalau nangis, apalagi misalnya kayak gue ngambek akan sesuatu sama orang tua gue tuh ngamuk bisa sampai, lo sangat sih histeris, yang sofa tuh bisa geser semua, terus yang nangis tuh pakai urat gitu. Dan gue yang tadi balik lagi itu gue nangis setiap hari Minggu, gue tuh takut banget ketemu hari esok. Kenapa? Nggak tahu. Pada saat itu gue nggak tahu, semuanya terasa seperti benang kusut dan puncaknya di SMP. Karena pada saat itu masa-masa pencarian jati diri, terus orang tua gue juga minim banget edukasi akan kesehatan mental, apalagi gue gitu sebagai seorang penyintas. Gue nggak tahu apa yang terjadi dengan diri gue. Ya pada akhirnya outputnya adalah merusak diri sendiri dan apapun yang ada di sekitar gue. Hubungan gue sama orang tua gue berantakan bukan main. Ibaratnya kalau lo bisa bayangkan, gue adalah sosok anak yang kalau lo jadi orang tua, lo gak pingin anak lo kayak gitu. You name it lah, apa. Pada saat itu gue udah mulai piercingan, gue ketahuan ngerokok. Bahkan gue sempet ke gap, punya ball gap gitu di dalam meja belajar gue. Bahkan gue sempat apapun itulah yang negatif pada saat itu. Dan pada saat itu gue melakukan itu karena ya gue nggak tahu harus lari kemana, karena ketika gue ada di dalam rumah, judgement yang luar biasa hebat gue dapatkan. Bahkan gue sempat mendapatkan mistreatment kan, karena mereka melihat physically gue baik-baik aja gitu. Gue sempet SMP itu gue bilang ke orang tua gue, nyokap gue sih, mah aku pingin bunuh diri nih. Ya seriously? Iyalah, pasti gue ada fase-fase
gue cukup apa ya, komunikatif sih orangnya. Apapun yang gue rasain gue omongin gitu. Hanya saja pada saat itu gue didinai terus gitu. How did your mom took it? Waktu lo bilang, gue mau bunuh diri nih mah gitu. Itu terjadi hampir setiap hari, konflik dari yang kecil sampai presentasenya besar, sampai akhirnya gue di ruqyah pada saat itu. Sempat gue mengalami fase itu, dan gue inget banget ketika gue ketemu Ustadz itu justru pas ketika mendengarkan apa yang gue alami, dia justru menyarankan gue untuk pergi ke profesional. Gue respect banget sih pas dia ngomong kayak gitu. Tapi pada saat itu bahkan gue sempet rehab ya di bangsal psikiatri di rumah sakit Jakarta tahun 2013. Pada saat itu pun keluarga gue masih denial, gue harus akui itu. Tapi sekarang nggak ya, itu dulu. Ya itu dulu ya, karena kan sebenarnya stigma itu masih lekat ya di Indonesia. Tentang kesehatan mental itu tuh masih banyak orang yang memikirkan bahwa itu hal yang tabu gitu kan. Tapi boleh nggak sih lo ceritain, kan tadi lo bilang dulu itu tuh masih sesuatu yang didinai sama keluarga lo atau mungkin orang tua lo, and then sepanjang berjalannya waktu sekarang lo udah mendapat support full dari keluarga. Itu tuh perjalanannya kayak gimana, dan seberapa berat, seberapa menyulitkan, dan seberapa lama sampai akhirnya lo dan kesehatan mental lo itu bisa diterima dengan full oleh orang-orang terdekat lo? Wah, perjalanannya panjang. Air mata, gue nggak pernah ngelihat bokap gue nangis kecuali karena gue. Gue tuh punya 2 adik perempuan, mereka semua pesantren. Kakak gue juga lulusan pesantren, gue anak kedua dari 4 bersaudara. Dan gue adalah sosok yang paling sering membuat orang tua gue menangis in so many bad ways, kalau lo bisa bayangkan. Jadi ada banyak sekali momen-momen terendah dalam hidup gue, di mana kayak contohnya ketika gue nggak ada pilihan selain gue meminta maaf akan kondisi mental yang gue sendiri. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue bisa depresi berat, tiba-tiba gue bisa jijik sama diri gue sendiri. Ini dulu ya, kenapa gue seringkali mual gitu ngelihat orang tua gue sendiri. Kenapa gue tiba-tiba pingin mengakhiri semuanya, dan itu semua kayak tidak terpetakan, kayak benang kusut, dan gue nggak bisa ngontrol itu sama sekali. Kapan gue harus sedih, kapan gue harus bahagia. Kalau orang sedih bahagia itu normal, that means kita manusia. Tapi permasalahannya adalah itu menjadi sebuah gangguan ketika kita nggak bisa mengontrol itu, tendensi-tendensi itu, dan itu sangat merugikan gue secara individu dan untuk orang di sekitar gue dong otomatis gitu. Sampai akhirnya gue ketemu caregiver gue yang sekarang jadi partner gue. Kita ketemu kalau nggak salah 2012 akhir, dan dia yang sampai saat ini mendampingi gue sih. Gue bisa berada di titik sekarang, gue bisa berkarir, gue bisa akhirnya bisa berdamai dengan orang tua gue. Itu salah satu perannya tuh peran dia sih. Gue merasakan itu banget karena gue ngerasa support system itu krusial banget buat orang-orang yang rentan atau dengan disabilitas mental. Kalau lo menjalani treatment dengan baik, lo tidur cukup, lo mengkonsumsi semuanya dengan cukup, tapi kalau lingkungan atau support system itu tidak mendukung lo, menurut gue itu justru berat banget. Jadi support system sampai akhirnya ya itu butuh waktu yang bertahun-tahun, sampai bahkan akhirnya ketika gue rehab itu mereka masih denial, tapi mereka terbuka ketika gue mulai bersuara, dan impact yang mereka lihat untuk diri gue sendiri, gue bisa berdaya karena sesuatu yang gue suarakan dan gue kerjakan, yaitu lewat karya-karya gue, lewat suara gue. Terus mereka melihat sisi positif dari itu. Karena dulu 2012 gue pertama kali memulai di media nasional, mereka nggak mengucapkan itu secara verbal, tapi gue bisa lihat mereka malu banget. Karena pada saat itu temanya mereka bilang aku gila. Gue umur 19 tahun pada saat itu, dan gue menyatakan bahwa gue menggunakan seni sebagai sarana untuk menjaga kewarasan gue. BPJS belum mengcover kesehatan jiwa pada saat itu, isunya juga masih tabu gitu. Dan pada saat itu gue juga malu. Gue sampai menarik diri dari keluarga besar gue gitu, karena keluarga besar gue sangat religius, dan kesehatan mental apa sih gitu, lo membicarakan kesehatan mental ya orang gila, gelandangan psikotik. Pada saat itu stigmanya seburuk itu. Saat itu lo belum merasa disupport sama sekali berarti? Enggak, gue malu pada saat itu. Ya Allah, gue ngomong apa barusan di media gitu. Tapi kan lo sendiri tahu bahwa itu suatu kondisi yang tidak bisa lo kontrol kan sebenarnya? Iya, pada saat itu gue tahu, tapi gue memikirkan resiko yang keluarga gue harus terima dari keluarga besar yang lainnya. Karena dianggap bipolar, gangguan jiwa,
gangguan jiwa. Kamu punya anak yang gangguan jiwa, kan pasti pemikiran orang zaman dulu seperti itu kan gitu. Dan seiring dengan berjalannya waktu, gue punya privilege seperti sekarang, gue bisa berdaya, gue bisa menyuarakan, dan gue merasa bersyukur ternyata suara gue banyak mewakili suara-suara yang terbungkam di bawah permukaan gitu. Bisa membuka percakapan publik atas isu yang selama ini terbelenggu dan kita abaikan. Itu yang membuka mata kedua orang tua gue. Terlebih dengan kayak karya yang gue hasilkan ini loh. Dan sekarang percakapan gue dengan keluarga, lu bayangin ya, kalau di grup keluarga, WhatsApp grup keluarga, nyokap gue kan nanya, Mbak Alfi kapan pulang, mama kangen. Dulu tuh ya gue selalu bilang, maaf ma, aku ada interview ini, aku ada deadline. Bullshit lah, padahal gue lagi depresi berat dan gue lagi gak pengen ketemu orang. Sekarang gue kalau lagi kayak gitu, ma maaf ma, aku lagi depresi, butuh doa nih. Gue mencoba menormalisasi itu. Jadi lo sekarang ya you just say what you feel gitu. Iya, sama kayak bokap gue ketika dia minum obat asam uratnya, gue minum obat dokter pun ya sekarang udah santai aja. Dan bahkan gue ngepost sih di Instagram gue terakhir kali, jadi keluarga gue tuh apalagi terutama dari bokap ya, tali persaudaraan kita tuh erat banget gitu. Jadi kan udah 2 tahun nggak bisa, karena pandemi nggak bisa mudik ke Jawa kan. Sampai akhirnya itu kita virtual meeting lah selalu. Dan akhirnya gue jadi pembicara di pertemuan yang ketiga apa keempat, ya gue ngebahas kesehatan mental dari sudut pandang gue sebagai seorang penyintas. Menurut gue itu salah satu pencapaian gue sih, dimana gue bisa menormalisasi isu ini dari lingkup terkecil gue, adik-adik gue, gimana gue tahu dulu gue merasakan sulitnya ketika gue nggak punya support system sama sekali, dan ketika adik gue, orang terdekat gue misalnya mengalami itu, gue jadi lebih berempati. Gue tahu bagaimana kalau gue ada di posisi mereka, dan gue tahu apa yang harus gue lakukan sebagai orang terdekat. Jadi pengalaman-pengalaman yang gue rasakan selama ini nggak hanya untuk orang lain, tapi itu juga jadi apa ya, sebuah pembelajaran besar buat diri gue sendiri sebagai manusia. Iya. Tadi kan lo sempat bilang bahwa menerima fakta bahwa lo adalah penyintas gitu kan. Tapi kayaknya kita harus meluruskan dulu nih Han, soalnya masih banyak orang yang nggak tahu sebenarnya bipolar disorder itu apa. Banyak orang yang masih, ya kayak tadi lo bilang, bipolar gila kali ya gitu. Padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu gitu. Dari kacamata seorang penyintas, bisa nggak sih lo mencoba menggambarkan kayak ini loh yang gue rasain as a bipolar disorder? Iya. Sebenarnya spektrumnya pun akan luas, sangat luas sekali. Gue didiagnosa dengan bipolar disorder dengan gangguan psikotik, yaitu gejala halusinasi dan juga delusi. Tentunya pengalaman gue akan berbeda dengan seseorang yang hidup dengan bipolar tipe yang lain gitu ya, karena pengalaman itu begitu luas dan vibrant banget. Tapi kalau dari sudut pandang gue punya suasana hati yang sangat-sangat ekstrim sekali. Gue bisa sedih yang sedih banget, dan itu bisa sedih aja, bisa ditambah dengan suara-suara bising di kepala gue, bisa ditambah dengan kadang nggak ada perasaan apapun, tiba-tiba kepala gue muter 24 jam full. Itu kayak movie scene, kalau lu bisa bayangkan. Jadi kayak scene dalam film yang terus berganti-ganti yang gue nggak bisa kontrol. Kadang ada dialog, kadang enggak. Kadang bising aja. Kadang gue bisa menjadi sosok tumbuhan yang berbicara. Gue bisa jadi sosok binatang. Gue bisa bahkan set ruangan ini sebelum gue ketemu sama kalian itu udah keputar di kepala gue sendiri. Percakapan kita, gue jadi lo, padahal gue nggak tahu lo, tapi ada aja sosok lo, gitu, sosok yang mau menginterview gue, dan itu kan melelahkan banget gitu, sangat-sangat melelahkan. Kayak otak lo nggak bisa istirahat gitu ya? Iya, kadang itu disertai dengan suara-suara, kadang enggak, kadang yang sedih aja. Terus ketika sebaliknya manik, gue euforia luar biasa, sampai rasa euforianya itu kayak lu mau lompat dari atas gedung tuh nggak? Kayak lu mau nyari sesuatu yang bisa membahayakan diri lo, karena lu happy, yang berenergi, yang justru beresiko banget gitu. Iya. Wow. Capek banget. Wow. Tapi ya gue udah menjadikan itu sebagai identitas gue, karena gue merasa ada hak dan kewajiban di dalam yang harus terpenuhi. Jadi my mental disability doesn't make me any less human gitu. Gue tetap utuh, gue tetap valid. Yang membedakan hanyalah gue punya akses dan kebutuhan yang berbeda dengan orang non disabilitas. Betul, gitu. betul. Nah, tadi kan lo juga cerita lo sempat dibawa mau diruqyah, tapi kata ustadznya, oke, lo butuh bantuan profesional gitu kan.
bagaimana pertemuan lo dengan bantuan profesional itu akhirnya mengubah diri lo? Yang mungkin tadinya lo melawan bahwa lo punya kondisi disabilitas mental, akhirnya sekarang lo pernah bilang lo sudah menerima itu gitu. Justru gue sebelum gue dapetin proper treatment, gue udah menyadari, gue tuh bersyukurnya adalah gue punya awareness yang tinggi. Sedari gue pertama kali merasakan bahwa ada yang gak bener nih dalam diri gue. Dari lo SD tuh berarti ya? Dari SD, dan gue udah mulai mengkomunikasikan itu dari SMP. Yang pada akhirnya jadi miskonsepsi kan, karena gue terus bilang, aku depresi, aku sedih. Kamu tuh kenapa sih, kamu tuh karena pergaulan kamu yang kamu tuh jarang pulang. Ya lu bayangin, gue ABG, gue jarang banget ada di rumah, sampai ada satu momen dimana gue gak dicariin lagi sama orang tua gue. Dan itu rasanya sedih banget. Padahal selama ini gue kabur-kaburan gitu. Gue pingin ya udahlah lepasin gue aja. Sampai ada momen dimana ya udah kamu udah nggak usah jadi anak saya, nggak apa-apa kok. Kamu bikin saya mati, yang kayak sampai udahlah. Wow. Konflik itu ada dan gue sedih banget pada saat itu. Gue cuma pingin nyaman di rumah sebenarnya. Cuma ya gue nggak pingin, ngerti kan? Karena kita saling menuntut gitu pada saat itu gitu. Sedangkan gue dengan perbedaan yang sangat-sangat menonjol. Sampai akhirnya gue ada momen gue dibawa, gue sempat on and off ya treatment gue. Gue nginep di kosan temen gue di daerah Mampang. Pada saat itu kondisi gue relapse banget, relapse terus. Gue nggak tidur, terus gue nangis terus. Dan temen gue nih, dia nelfon nyokapnya, "Mah, ini ada temen aku nih." Gue inget banget. Gue inget juga namanya dia, Allah itu orang berjasa banget. Kayak Gilang kenal deh. Dia bilang gini tau gak, "Mah, ini ada temen nih nangis terus bla bla bla. Udah bawa aja ke psikiater ini, dokter bla bla bla." Ada. Ini nyokapnya teman lo berarti? Iya, gue dibawa, gue nggak bawa uang sepeser pun. Jangan kan buat konsul itu belum ada BPJS ya. Buat makan aja gue nahan-nahan sampai ditawarin temen gue nih buat ke psikiater yang biayanya pada saat itu mahal. Udah masih mahal ya. Terus gue harus nebus obat-obatannya pada saat itu sekian juta lah. Akhirnya gue nggak tebus, akhirnya dia cuma nebus biaya konsultasinya. Pada saat itu bokap gue datang tuh ke kosan teman gue. "Om nih Hana keadaannya kayak gini-gini." Bokap gue masih denial pada saat itu. Jadi penanganan yang gue dapatkan pada saat itu tuh bener-bener yang nggak jelas lah ritmenya. Karena informasinya juga belum tersampaikan dengan baik. Dan kalau bokap nyokap gue ngelihat kayak nih anak baik-baik aja kok, udah nggak bakal ada apa-apa. Padahal gue secara dalam gue I was crying for help gitu, sangat-sangat. Tapi gue nggak menunjukkan itu aja gitu, nggak merusak lagi gitu. Sampai akhirnya ketika ketika outputnya itu tadi sih, ketika dan cara gue mengedukasi orang tua gue adalah dengan kalau di grup WhatsApp keluarga kan orang tua tuh biasanya ngirimin ya pasti hadis mungkin tentang agama. Kalau gue karena concern gue di kesehatan mental, gue ngirimin mereka infografis tentang kesehatan mental aja dari trusted sumber-sumber terpercaya. Ke WhatsApp group Kayak gitu. Terus ditambah tentang artikel-artikel. Itu cara gue mengedukasi mereka sampai akhirnya ya karena mungkin mereka udah cukup kenyang banget ya melihat emang ya udahlah anak ini memang memiliki disabilitas mental dan gue nggak boleh denial lagi. Dan itu perjalanannya panjang tuh ya. Banget, dan melelahkan sih, kebayang sih. Banget. Mungkin itu salah satu alasan kenapa kita mau bikin festival Pulih ini juga sih Han. Karena kita juga sadar tadi kayak lo bilang mau ke psikolog atau psikiater itu tuh di Indonesia cuma buat orang-orang yang privilege gitu, nggak semua orang punya kesempatan untuk melakukan hal itu dan belum lagi stigma-stigma dari masyarakat, dari orang-orang terdekat gitu kan. Tapi kan tadi lo juga sempat bilang bahwa salah satu yang menyelamatkan lo adalah karya-karya seni lo, di mana lo bisa menumpahkan pikiran lo, perasaan lo gitu kan. Gimana sih proses lo saat lo berkarya itu, apakah lo melakukannya justru waktu lo lagi dalam kondisi relapse atau mungkin itu sesuatu yang terapeutik atau buat lo, atau gimana sih, ceritain dong Han? Prosesnya tentunya berbeda ya, dari pertama kali gue menemukan seni sebagai medium sampai sekarang gue bekerja sebagai seniman profesional, itu berbeda jauh. Kalau dulu gue pertama kali menjadikan seni sebagai katarsis gue itu karena gue nggak punya pilihan. Jadi gue cuma ke sekolah, emang gue bawa tas lempang, isinya sketchbook, drawing pen, sama baju ganti. Karena gue sering nginep di warnet yang nggak pulang. Kemana aja deh, pokoknya ngebolang. Jadi semua buku pelajaran, tas mukena, baju olahraga ada di kolong meja sekolah gue. Dan pada saat itu gue menemukan kenyamanan ketika gue nge-spill segala hal yang gue rasakan ke dalam sketchbook itu.
bentuknya rasa marah, rasa depresi, ketakutan, rasa bahagia gue tumpahin aja ke dalam sebuah sketch. Dan gue emang suka membuat narasi dari dulu. Gue suka banget bikin tulisan-tulisan. Sampai akhirnya dulu mulai ada kayak DeviantArt, terus ada MySpace, ada Friendster kan. Wah, sangkatan nih kita kayaknya nih. Ngomonginnya DeviantArt nih soalnya sama MySpace nih. Ya udah mulailah, terus ketemu sama teman-teman komunitas dari situ. Jadi emang the power of sosial media banget. Terus sampai akhirnya pertama kali desain gue naik ke komersil itu pas gue lulus SMA 1 tahun. Tiba-tiba gue dikontak sama brand komersil, ya udah dari situlah. Tapi ya tetap aja gue menjadikan itu ketika gue menumpahkan itu semua ke dalam sebuah sketchbook, awalnya justru malah dari tembok kamar, tapi diblok lagi sama nyokap gue, diblok lagi sama nyokap gue. Oh gitu? Iya. Awalnya tembok dulu? Iya. Karena ketika, gue ngerasa gue nggak menerima judgement apapun gitu. Sedangkan kalau gue cerita ke orang, apalagi dulu, ya ibaratnya jujur ya, gue tuh gede di tongkrongan banget gitu. Gue ibaratnya didikan orang tua gue yang terserap ke dalam otak gue tuh sepersekian persen lah gitu. Jadi gue bener-bener kayak menghabiskan masa muda gue tuh bener-bener di luar rumah banget gitu. Dan ketika apalagi ya seksisme, ibaratnya kayak bullying di tongkrongan gitu. Apalagi gue sebagai seorang wanita gitu, yang gue dari SMP gue udah bergaul banyak di luar gitu. Gue menerima banget hal-hal yang toksik kayak gitu, dan gue harus itu menjadi salah satu kontributor yang membentuk mental gue hingga saat ini gitu. Tapi ya gue udah nggak bisa merubah itu semua kan, justru gue mengambil pelajaran sampai akhirnya ya udah 2012 gue mulai dapat kesempatan tuh yang tadi di media nasional, sampai akhirnya 2019 ada Dewan Kesenian Indonesia, British Council ngontak gue gitu karena mereka lagi mengadakan pemetaan tentang seni dan disabilitas gitu. Mulai saat itulah gue dapat kesempatan untuk bikin commission project yang berskala internasional. Keren. Dan itu isu ini udah benar-benar menghubungkan gue dengan banyak individu dan kelompok-kelompok hebat yang luar biasa banget sih. Ternyata komunitas itu sepenting itu ya? Yes. Komunitas dan support system ya? Iya, support system komunitas ya. Ya. Dan ternyata ketika gue berkecimpung dalam isu ini, dulu tuh lu tau gak sih Judith, gue tuh ya siapa sih seniman kan pasti pingin dikenal karena karyanya. Gue tuh pesimis banget, gue gak akan bisa kemana-mana karena isu ini berat banget gitu. Gue pingin dari dulu tuh gue pingin banget jadi desainer atau jadi seniman yang gue pingin dikenal karena karya gue. Tapi gue sempet stuck, ada gue momen-momen krisis banget gue. Kayaknya gue gak akan kemana-mana deh. Isu ini ya udah gue akan di seni kesehatan mental gitu, gue gak akan bisa. Gue gak ada value-nya untuk, lu ngerti kan, secara profesional. Tapi ternyata gue salah. Itu asumsi lo zaman dulu. Iya. Salah. Ternyata isu ini bisa membawa gue kemana-mana, bisa mempertemukan gue dengan banyak manusia hebat di luar sana yang mereka punya challenge dan medan yang jauh lebih berat dibanding gue gitu. Ya gue belajar banyak banget sih dari mereka ini. Wah, gokil sih. Itu kebayang banget sih perjalanan lo sih, Han. Nah, kalau ngobrolin tentang tadi lo ketemu banyak orang, terus lo belajar dari banyak orang juga, dan pasti banyak orang yang juga belajar dari lo gitu kan. Tiba-tiba pandemi COVID-19 gitu. Banyak orang, terutama ya tahun lalu lah ya, itu kan kayak semua orang harus isolasi, terus kita jadi harus social distancing. Susah nggak buat lo, Han? Karena jujur ya, gue susah nggak susah, tapi susah karena gue juga penyintas COVID dan gue kehilangan bahkan kedua orang tua partner gue wafat karena COVID, gue kehilangan sepupu gue karena COVID. Jujur ya, dulu gue apatis banget loh sama isu ini gitu. Really? Dulu awalnya paling pandemi kayak SARS ya, kita mungkin udah kebanyakan dari kita mikir kayak gitu. Tapi ternyata gila gitu, maksudnya gue udah, karena beberapa tahun belakangan ini memang gue sudah cukup mengisolasi diri gue sih dari lingkungan luar gitu. Karena gue tahu energi gue terbatas dan gue seorang freelancer yang menghabiskan banyak waktu gue di rumah. Jadi untuk kayak work from home gue nggak terlalu masalah. Yang jadi masalah buat gue adalah pemberitaan yang luar biasa mengerikan. Gue ngelihat ibaratnya domestic violence, kekerasan rumah tangga yang semakin meningkat. Gue ngelihat sendiri gimana teman-teman gue dan bahkan sepupu-sepupu gue kehilangan mata pencahariannya. Bahkan di followers Instagram gue, Kak ada kerjaan gak, aku mau jadi apa aja, itu gue sampai gak balas karena gue juga bingung gitu. Gimana kita semua gak ada yang siap gitu dengan kondisi ini. Dan gue ngerasa pandemi ini tuh udah jadi apa ya,
membuat kita semua rentan gitu. Nggak cuma orang dengan riwayat gangguan kejiwaan sebelum atau gangguan mental sebelumnya, tapi orang-orang dengan kondisi fisik dan mental baik-baik aja semua jadi rentan gitu, ya kan. Tapi gue ngerasa pandemi ini tuh jadi katalis perubahan sih, karena kita selama ini kan udah ibaratnya kayak membiarkan banyak sekali isu kemanusiaan, climate change itu terkubur gitu, dan ketika pandemi ini datang itu semua kayak naik semua ke permukaan dan semua orang jadi concern sama isu-isu tersebut kan gitu. Iya. Pernah nggak lo merasa tadi kan lo bilang WFH lo udah biasa gitu kan, tapi berita yang negatif tuh kan banyak banget ya Han. Itu tuh menimbulkan anxiety nggak sih di diri lo? Kalau iya pasti. Kalau berita di TV lokal kayaknya iya. Tapi jujur kalau gue memang gue penyuka true crimes, gue suka banget gitu tentang yang psychological thriller stuff like that gitu. Tapi kalau pemberitaan soal kayak COVID yang ada di media Indonesia, gue matiin televisi gue banget sih. Jadi karena gue ngerasa ketika gue nonton TV, gue kayak disuguhkan oleh sesuatu yang gue nggak bisa ngerem gitu. Kayak jarum suntik, lo ngerti nggak? Jadi gue sekarang gue punya kendali penuh atas diri gue. Ya udah, gue cari informasi yang berdasarkan gue pingin tahu aja. Kalau gue nggak butuh informasi itu, gue nggak akan konsumsi. Iya. Turn off your TV, man. itu salah satu saran yang baik sih, karena kadang-kadang ya kalau misalnya kita udah overwhelmed, ya we have to know our own boundaries nggak sih? Banget. Kita yang tahu kayak menurut gue sih, kita yang tahu kapasitas mental kita itu kayak gimana gitu. Jadi ya kita yang harus bisa pintar-pintar memilih gitu. Benar kan. Banget. Kita harus punya filter sih. Sebenarnya nggak hanya di media aja, tapi di circle, pertemanan, keluarga. Kalau lu merasa lu nongkrong di satu tongkrongan, tapi kok tongkrongan ini lebih banyak kayak menjatuhkan orang lain, yang Pernah ada nggak salahnya banget. Dan makanya kenapa sekarang gue bersyukur, alhamdulillah gue udah bisa berdaya, gue punya kendali penuh atas diri gue. Kalau dulu kan gue nggak punya pilihan, gue masuk aja kayak ekosistem A, B, C, ya udah yang penting gue bisa melepaskan rasa gangguan mental gue lah. Tapi sekarang ketika gue udah tahu gitu gimana mengkomunikasikannya, gue tahu kemana gue harus lari atau pergi ketika gangguan tersebut muncul. Ya ketika gue bertemu dengan sebuah ekosistem yang menurut gue kok lebih banyak memberikan kontribusi negatif ya untuk mental gue, nggak ada salahnya untuk membatasi. Mungkin nggak memutus hubungan, tapi lebih membatasi aja. Iya. Gitu. Just be true to yourself gitu ya, and how karena, you feel. Bener, jadi karena emang kelilingin diri kita dengan lingkungan yang positif tuh emang penting banget sih. Setuju banget sih. Support system, komunitas, keluarga itu kayaknya number one. Dan nggak boleh dilupakan bahwa kita berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mental yang adil gitu. Kita berhak kok untuk terlindung dari stigma dan diskriminasi. Kita berhak untuk berkarya dan didengar, dilihat. Kita berhak, kita sama gitu. Setuju banget, pakai banget, gue setuju banget. Semoga sih harapan gue dan gue yakin harapan lo juga, semoga in the next few years kesehatan mental itu jadi sesuatu yang ya seperti kesehatan lain gitu ya, karena memang itu kan sebuah hak yang harusnya dimiliki semua manusia gitu kan. Dan semoga aja kita perlu menormalisasi tapi nggak perlu meromantisasi isu ini. Itu gue setuju banget sih, kita perlu menormalisasi tapi tidak meromantisasi, karena mungkin kadang-kadang apalagi kalau coming of age, gue pun dulu ya suka romanticizing my sadness gitu. Kita harus bisa membedakan juga sih. Gue punya gangguan jiwa dan gue keren, jadi fashion, jadi gila. Maksud gue ini berat loh gitu. Ini bukan hal yang seharusnya lo pengen punya loh. Iya, bener. Lo cari-cari biar lo depresi, bukan? Iya. Malah kayak ini sesuatu hal yang butuh treatment khusus, guys, gitu kan. Oke, pertanyaan terakhir Han dari gue. Terkait festival pulih yang akan diadakan sama Popbella nih, tanggal 25 sampai 27 November mendatang gitu kan. Kita juga akan banyak ngobrol tentang kesehatan mental. Tapi makna pulih bagi lo sendiri itu apa sih Han? Makna pulih buat gue sesimpel ketika gue bisa terus bergerak melaju ke depan, meskipun perlahan dan seringkali perlahan, tapi yang penting gue tetap maju, nggak diam.
Meskipun terkadang memang diperlukan untuk diam, sesimpel ketika gue bisa stabil, gue bisa produktif, gue bisa memiliki value yang lebih untuk orang-orang terdekat gue. Sesimpel ketika gue bisa mengkomunikasikan gangguan gue dengan baik, bisa stabil meskipun dengan gangguan yang berat gitu, perasaan yang tumpang tindih, tapi gue bisa menghadapinya dengan tenang. Itu definisi pulih buat gue. Sesimpel ketika gue bisa merangkul gangguan-gangguan tersebut. Keren, wow Han, thank you banget. Sama-sama Judith. Thank you banget buat sharing lo. Banyak banget hal baru yang gue pelajarin hari ini. Gue yakin juga teman-teman di Popbella juga banyak yang mulai sadar sama pentingnya kesehatan mental. Semoga tadi yang seperti kita bilang ya, in the next few years kesehatan mental itu akan jadi sebuah hal yang rata, jadi hak milik semua manusia di dunia, terutama di Indonesia. Fingers crossed. Oke, thank you ya Han waktunya. Hope to see you soon. Bye. Bye.